Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. EQ Smart Listeners atau kecerdasan emosional itu menentukan kesuksesan Anda. Kita udah jejak kali ya dengan statement tersebut dan paham bahwa yes, gak cuma IQ tapi EQ juga berpengaruh di dalam kesuksesan kita. Tapi EQ yang seperti apa atau emotional style seperti apa yang bisa benar-benar mendukung kesuksesan kita di dalam kehidupan? Selamat pagi Smart Listeners, Anda bergabung bersama dengan kami dalam program Smart Emotion. Saya Tasya Rustama akan menemani dengan tentu saja pembahasan seputar kecerdasan emosi bersama dengan ahlinya Pak Anthony Dio Martin. Selamat pagi Pak Anthony. Hai Mbak Tasya dan juga Smart Listener di mana-mana Anda berada pada pagi hari ini. Ketemu lagi di Kamis Pagi. Kamis cerdas emosi. Bener. Kita ngopi seputar hal ini Pak Anthony, gimana emotional style for success. Yes. Tapi kenapa kita penting untuk tahu topik ini sih di kesempatan pagi hari ini Pak Anthony? Betul. Jadi pertama-tama karena muncul pertanyaan, Pak Anthony kan seringkali cerita tentang EQ, kecerdasan emosional. Nah, boleh nggak diceritakan dong kalau dikatakan bahwa EQ itu berpengaruh 80% terhadap kesuksesan misalnya, ya. Betapa besar pengaruhnya. Nah, apa bagian dari EQ yang sebenarnya sangat menentukan? Nah, apa aja boleh di breakdown nggak gitu? Ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini obrolan kita akan diseputar tentang bagaimana apanya dari kecerdasan emosional itu sendiri yang punya dampak besar terhadap keberhasilan kesuksesan kita. Terus, nah itu sebabnya kenapa pada pagi hari ini kita akan mengambil satu inspirasi secara khusus seperti biasanya. Obrolan pintarnya kita ini kita akan ambil dari konsepnya seorang profesor dari neuroscience dari Harvard, yaitu Richard Davidson. Nah, Richard Davidson ini menulis buku Emotional Life of Your Brain. Dan di buku Emotional Life of Your Brain, dia membahas mengenai ada 6 yang dia sebut sebagai emotional style. Yang menentukan dari EQ itulah ia menentukan keberhasilan, masa depan, interaksi, karir. Nah, inilah beberapa aspek yang penting. Nah, ini akan jadi bahasan kita dalam obrolan kita kali ini, Smart Listener. Karena spektrumnya luas ya Pak Anthony. Kalau kita ngomongin seputar kecerdasan emosi, begitu kan. Iya. Kalau misalnya dirangkum dalam satu film aja Inside Out itu nggak cukup begitu kan. Karena sangat kompleks dan juga perlu pemahaman yang luas seputar hal ini. Tapi apa-apa aja yang dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan, nah itu akan kita obrolin di kesempatan kali ini. Oke, saya izin mungkin ya Pak Anthony untuk share pertanyaan. Kalau Anda boleh mungkin Smart Listeners meniru style seseorang yang masih hidup yang Anda kenal saat ini, siapa sih? Atau bagaimana sih style yang gayanya akan Anda tiru dan kenapa hal itu Anda tiru? Di kesempatan kali ini Anda bisa bergabung sekali lagi di 0812 11 12 959 atau YouTube channel Radio Smart FM. Oke, jadi emotional style itu sebenarnya apa sih Pak Anthony? Jadi emotional style kalau kita bicara tentang namanya juga style. Gaya. Ya. Cara kita yang unik. Penampilan kita yang beda dari yang lain itu style. Nah, emotional style akan bicara mengenai hal seperti itu. Yang membuat kita unik, yang membuat kita berbeda, yang membuat kita diingat, yang membuat kita akhirnya orang mengidentikan kita dengan itu. Ya. Dan ini style juga bicara mengenai bagaimana kita merespon kebiasaan kita. Itu kan style. Misalnya contoh, akhirnya misalnya Anda ngobrol nih dengan salah satu rekan Anda, misalnya lagi gosipin lah. Dia itu biasanya kan seperti ini. Kalau diomongin kayak begini pasti orangnya seperti itu. Nah, kalimat-kalimat seperti ini sebenarnya kita sedang membahas stylenya seseorang itu. Ya, jadi kita bilang bicara mengenai style. Namanya juga style kan. Style itu sesuatu yang bisa berubah-ubah, menyesuaikan, beradaptasi karena memang tuntutannya berbeda. Misalnya stylenya rambut, style pakaian, ya kan. Style rambut aku dulu style jadul misalnya, ya. Tapi rambut aku nggak terlalu berubah banyak gitu. Saya ketemu sama beberapa
klien, Pak rambutnya stylenya Gitu-gitu aja ya. gitu-gitu aja gitu. Emang udah Ya best nggak? kan, udah cocok ya. Aku nggak terlalu banyak gitu. Heeh. Paling gini, dulu yang agak berbeda misalnya dulu aku biasanya di bagian dulu nggak terlalu ditipisin gitu. Sekarang agak sedikit ditipisin, ya agak ya beda gitu. Cara berpakaian dulu gitu. Dulu zaman-zaman aku masih ingat training itu masih bayangkan pakai jas, pakai kemeja, jas, pakai dasi. Panas banget gitu. Dan aku paling anti panas sebenarnya. Thanks tuh sekarang udah ada batik, jadi saya ketolong banget gitu. Berterima kasih kepada leluhur kita yang menciptakan batik gitu. Aku berterima kasih banget bener. Dan ini menolong kan gitu. Batik itu kan bisa dipakai untuk ya formal informal. Benar. Dan itu nolong banget. Daripada harus menggunakan jas, kemeja terus pakai dasi gitu kan. So, akhirnya style sebenarnya menyesuaikan karena tuntutan gitu. Nah, pada kesempatan ini ketika kita bicara tentang emotional style, kenapa style ini terjadi? Dan di dalam obrolan kita tentang 6 style ini nanti, itu karena satu, kalau kita bicara tentang bisnis, perubahan dari customer kita, ya kan berbeda-beda, mau nggak mau kan style kita juga harus menyesuaikan kan gitu. Terus karena apa? Kalau kita di lingkungan organisasi bisa juga karena situasi, misalnya contoh rekan kerja atau yang paling menentukan itu pimpinan misalnya yang baru, mau nggak mau kan style kita juga harus menyesuaikan, ya nggak Mbak Tasya ngalami? Atau misalnya dengan kenalan yang baru, kita nggak bisa berasumsi dong bahwa orang ini pasti seperti ini. Meskipun sama saudara aja mungkin cara dia dengan saudaranya bisa berbeda. Kenalan baru itu tuntutan. Belum lagi kalau misalnya kita lebih sadis lagi itu misalnya pindah ke lingkungan yang baru misalnya. Ya, ada yang dari Bekasi pindah ke Menteng. Menteng salah ya. Dari Menteng ke Bekasi, Pak. Dari Menteng ke Bekasi. Oh iya. Terbalik ya, salah ya. Harapannya sih gitu ya, dari Bekasi ke Menteng. Iya bener. KTP-nya masih Menteng. Saya kenal loh Minister yang KTP-nya Menteng. Tapi tinggalnya di Bekasi. Yang di depan saya. Kan lingkungan baru menuntut juga kan. Iya, benar. Dari lingkungan yang mungkin saya nggak tahu, yang tadinya nyaman, enak, tiba-tiba yang egois banget, masing-masing hidup sendiri-sendiri, itu kan berpengaruh gitu. Apalagi kalau pindah kota, pindah daerah, pindah negara. Wah itu shocknya lebih berasa lagi. Atau misalnya kelompok pertemanan, geng-geng yang berbeda, kadang-kadang dengan geng ini kita cocoknya apa, geng ini, jadi kita harus switch dengan cepat gitu. Ya, atau tuntutan-tuntutan itu kebutuhan, belum lagi tuntutan pekerjaan gitu ya, atau tuntutan pas ketika ada punya masalah, itu kan agak berbeda juga gitu loh. Jadi ada banyak situasi, kondisi kita bilang yang menuntut fleksibilitas. Nah disitulah yang namanya emotional style ini hadir. Kecepatan kita untuk merespon, kecepatan kita untuk bereaksi. Nah ceritanya dari Richard Davidson ini mencoba untuk meneliti. Nah dari situasi tantangan yang berubah seperti itu, dia kemudian mengklasifikasi dari risetnya apa saja yang dibutuhkan untuk supaya kita bisa beradaptasi dengan nyaman dengan lingkungan itu. Keluarlah 6 style itu, emotional style ini. Oke, tentu kita akan berbeda ya menghadapi emosi kita ketika menghadapi atau berada di dalam situasi kita di keluarga yang close banget. Kita kan akan lebih gampang, lebih mudah untuk terbuka kita tahu bahwa kita nggak akan dijudge kan. Benar, gitu. jadi diri kita sendiri begitu kan. Tapi akan berbeda nanti ketika kita ada di lingkungan rekan bisnis yang harus menjaga penampilan, benar. Atau mungkin di kantor juga ada kelompok tertentu yang kelompok satu divisi kan, tentu berbeda juga akan dengan aku masih ingat ini bicara tentang pas banget tentang ngomong tentang lingkungan yang berbeda-beda. Aku masih ingat, aku dulu atasanku orang Filipina pernah memarahi salah satu rekan kerjaku karena kalau di kantor suka pakai kata-kata yang agak kasar gitu. Sampai satu hari dia bilang begini, you listen to me, you use that word at home, but here you never ever use that kind of words. Artinya, dan saya pikir bagus juga gitu loh, jadi wake up call buat yang lain gitu. Karena buat dia adalah ketika kita berada dalam lingkungan yang formal,
kita harus berhati dengan tutur kata kita, kalimat kita. Takutnya itu kan keceplosan gitu. Kita berada di kelas dan kalimat-kalimat seperti itu muncul gitu. Dan dia memberikan pelajaran itu. Berarti ini benar gitu. Jadi kecepatan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda itu juga bagian penting gitu. Oke. Yes. Yang jadi pertanyaan saya sebelum kita jeda begitu ya Pak Yes. Tony. Is it true really who we are? Apakah ini benar-benar diri kita? Atau sebenarnya ketika hal ini terjadi, ya disinilah kemampuan untuk bisa punya poker face atau topeng ya yang menutupi kita. Dan apa bedanya dengan karakter? Apakah dengan itu semua itu tidak akan merubah karakter diri kita, the true us gitu atau seperti apa? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak Smart Listeners dan tetap bersama kami dalam program Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Anda masih bersama kami dalam program Smart Emotion, masih membahas 6 emotional style untuk masa depan yang kira-kira ini bisa menyelamatkan Anda di segala situasi begitu ya. Betul. Jadi nggak salah langkah ketika ada di sebuah situasi yang menuntut Anda untuk punya emotional style yang seperti ini, malah menggunakan emotional style yang lain begitu kan. Ini salah gitu. Kalau saltum benar. Kalau style jadi saltum. Betul. Anda boleh bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959 kalau Anda bisa meniru style seseorang yang masih hidup begitu ya. Kira-kira style yang gayanya seperti apa yang Anda tiru dan mengapa? 0812 11 12 959. Pak Antoni, mungkin pertanyaan saya di sesi sebelumnya bisa dijawab. Is it true really are? Jadi gini, kalau di konteks psikologi, Carl Gustav Jung, salah satu pelopor psikologi modern gitu, temannya, muridnya Freud gitu, yang kemudian akhirnya menciptakan Jungian dan menciptakan model psikologi sendiri, psikologi analitis, mengembangkan konsep yang namanya topeng. Bagi dia, masking itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Masking is about how we deal with environment. Bagaimana how we adapt to our situations. Jadi buat dia adalah ini bukan sesuatu yang buruk sebenarnya. Jadi konotasi itu netral. Bukan berarti lantas kita pelin-pelan, kemudian kita tidak menjadi diri kita sendiri. Tapi memang tuntutan lingkungan mengharuskan buat kita untuk beradaptasi dengan situasi seperti itu. Maka kita menciptakan yang namanya masking. Jadi ada real self-nya, ada diri kita sejatinya yang otentik,
yang tadi Mbak Tasya menanyakan tentang karakter, itu bagian dari karakter sejatinya kita. Tetapi dalam lingkungan situasi, kadang kita nggak bisa menampilkan itu. Kenapa? Karena nggak bisa kondisi seperti itu. Maka kita menyesuaikan. Misalnya contoh, let's say lah, kita lagi dipromosikan, gaji naik dan sebagainya, happy dong. Tiba-tiba kemudian ada rekan yang kemudian saudaranya atau misal keluarganya kemudian meninggal, kemudian kita melayat. Ya kita nggak bisa menampilkan happy kita yang terlalu berlebihan meskipun kita dalam kondisi happy sebenarnya dengan situasi kita. But because you understand, itu situasi menuntut lagi duka dan sebagainya, so you adjust lah. Nah itu adalah bagian kita menggunakan maskingnya kita. I see. So it's not bad, tapi itu justru menunjukkan kecerdasan kita untuk mengerti tentang situasi dan bagaimana kita beradaptasi. Ya, nah style ini pun menuntut kita untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi seperti itu. Baik, berarti lebih kepada tergantung situasi dan kondisinya ya, bukan kita merubah karakter atau jati diri kita. Bukan. Jadi ini adalah bagian yang sebenarnya kita bisa latih. I see. Temporary berarti ya Pak? Temporary sifatnya. Oke, baik. Apa aja emotional style yang bisa kita ketahui dan bisa dilakukan ya? Betul. Dalam kehidupan. So inilah ke-6 style kata Richard Davidson. So apa saja? Pertama-tama dia menyebutnya sebagai resilience. Karena gini, tuntutan dari pekerjaan menuntut kita untuk ketangguhan kita berbeda-beda. Ya. Ada saat ketika kita harus mengerahkan energi gitu, ya. Ada saat situasi misalnya contoh kalau pas kejadiannya target nggak tercapai, tiba-tiba dimarahin oleh pimpinan moodnya lagi nggak seperti itu. Kan lingkungan ini kadang-kadang bisa aja terjadi kan gitu loh. Dan itu bisa suddenly happen. Problem happening. Ya. The Murphy Law. If something will go wrong, it will go wrong. Ya. Nah, apa yang kamu respon terhadap situasi yang berubah-ubah seperti itu? Kejadian yang tiba-tiba terjadi. Nah, itulah yang kemudian melahirkan style pertama yang disebut resiliensi. Resiliensi itu cepat membal. Ya, jadi ketika down sebentar, tapi bagaimana caranya kita overcome ini dengan cepat. Nah, ini butuh latihan. Ada orang yang gak gampang untuk membal. Kalau bola itu membal ya, balik lagi gitu untuk melenting kembali gitu. Nah, ini butuh kemampuan kita. Misalnya contoh, atau misalnya tiba-tiba dikasih tahu berita yang gak menyenangkan. Maaf ya Mbak Tasya, ternyata keputusan kita adalah Anda tidak dipromosikan, tapi Anda dijadikan direktur. Amin. Iya, tiba-tiba dapat berita yang tidak terlalu menyenangkan. Padahal kita udah berharap gitu mau dipromosikan gitu. So it's happening gitu. Ya, kemarin saya di Medan baru saja dapat juga cerita tentang tidak dipromosikan ini. Nah, seberapa jauh kemampuan kita untuk ya udah dapat situasi seperti itu, what we can do. Ini kan butuh kelenturan kita. Ya. Nah, karena kita bilang kenapa ini penting untuk masa depan. Di masa depan kita nggak pernah tahu. Syukur-syukur yang terjadi yang menyenangkan. Tapi kalau masalah terjadi, kita bisa beradaptasi nggak? Makanya kenapa ini nomor 1. Resiliensi, style kita yang pertama. Padahal trouble is always follow us. Trouble is a friend. Itu lagu, Bu. Jadi benar. Iya kan, karena friend jadi harus tahu nih gimana cara menangkalnya, begitu kan Bang Tony. Tiba-tiba aku jadi ingat lagu itu juga jadinya. Benar. Oke. Yang pertama stylenya adalah resilience. Ya, itu yang pertama. Let's talk the second one. The second one adalah style kita yang kedua adalah is outlook. Outlook itu is about your presence, penampilan. Ya kan penampilan kita bisa berubah-ubah kan. Berubah-ubah bukan penampilan fisik loh. Fisik kan gampang, make up, style rambut diubah, baju dan sebagainya. But apa yang disebut ini we are talking about outlook of emotional. Kita menampilkan diri kita seperti apa. Saya punya beberapa teman-teman karena lingkungan trainer kan gitu. Saya kenal dengan beberapa trainer yang dan dia merasa Pak Antoni ini memang challenge buat kita ya. Kadang-kadang bagaimana caranya tetap menampilkan kita dalam kondisi senyum dan sebagainya padahal lagi babak belur gitu. Dan ada salah satu rekan trainer saya yang pagi-pagi itu dia akan putar musik. Dia akan putar musik yang hype, yang high beat gitu, yang high beat hanya untuk bersemangat.
Dan itu berpengaruh. Supaya apa? Pada saat ketika tampil, pada saat ketika berinteraksi, tetap kelihatan ceria, tetap kelihatan bersemangat, antusias. So it's about outlook, ya. Jadi bagaimana caranya kita menampilkan, ya. Jadi kan kita bilang bahwa kita nggak bisa seterusnya kan terus-menerus seperti itu. Tapi kan kadang-kadang gini, even though kita punya masalah, meskipun kita lagi sedih dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di situasi sosial kan kita nggak bisa bermuram durja gitu istilahnya. Misalnya contoh, gak usah jauh-jauh dah, Mbak Tasya aja kan. Lagi siaran, padahal ini anak lagi sakit. Aduh sering banget begitu. Iya, paling sering ya. Paling bayi kan, kadang-kadang kan lebih ringkih kan secara imun. Nah kadang-kadang kan, tapi tuntutan profesional itu kan orang nggak mau tahu kan. Dan smart listener juga, oh come on, kan lagi siaran, udahlah ya, nggak perlu terlalu lebay banget gitu loh. Nah mau nggak mau akhirnya sebagai profesional Mbak Tasya juga harus menampilkan ceria, bersemangat, supaya namanya juga Spirit of Indonesia, orang merasakan semangat, antusiasme. Nah that is outlook. Oke, ini sering juga dialami sama teman-teman yang ada di dunia entertain ya, Pak Antoni? Iya, betul. Meskipun lagi babak belur, nggak usah entertain. Pekerjaan kita sebagai trainer apalagi, benar-benar. Mau memberikan motivasi dan sebagainya. Kita sendiri ketika lagi punya masalah down, gimana sih gitu? Orang akan bertanya pada kita. So it's quite challenging. Oke, baik. Itu yang kedua. Kita bahas yang ketiga dulu, Pak Antoni. Kita spoiler sedikit, boleh? Ya, it's about social interaction. Social interaction. Ya, social interaction hasil dari outlook itu kan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, kadang kita berinteraksi dengan orang yang berbeda-beda, kita berinteraksi dengan manusia yang lain. Jadi kita bisa melihat nggak respon verbal non verbal. Dan berarti kita punya kepekaan kan gitu. Ya, kalau ngomong topik ini, orang ini enjoy atau enggak. Ketika kita lagi bicara dan kita bisa melihat perubahan mimik wajah. Mbak Tasya, atau misalnya contoh lah, nggak usah Mbak Tasya lah. Mbak Tasya sih sudah punya anak kan. Misalnya contoh, ini orang belum punya anak, tiba-tiba bahaslah dan tanpa rasa sensitivitas sama sekali. Belum punya anak ya? Udah menikah kok belum punya anak, belum punya anak sih gitu misalnya. Kan itu urusan orang kan gitu loh. Ngapain ditanyain dan ngapain kemudian dikomentari, itu kan kadang-kadang. Nah, butuh kemudian kita mengintuisi ketika kita melihat dan wajah dia orang itu mulai berubah, tiba-tiba ada respon meskipun kecil, dan itu butuh kepekaan. Social intuition ini. Baik. Gimana ngelihat respon berarti ya? Dari orang lain, dari lawan bicara, dari sekitar kita. Dimana style ini kita perlukan begitu. Kalau misalnya udah mungkin nggak nyaman orangnya, ya udah ganti style begitu kan ya. Pak Antoni untuk bisa beradaptasi dengan situasi sosial yang unpredictable. Namanya situasi sosial yang nggak terprediksi ya. Belum mood dia, belum mood kita. Ini yang harus ketemu dulu kan, baru bisa match, baru bisa ngobrol yang nyaman, yang enak. Oke, smart listeners, masih kami tunggu atensi dari Anda ya seputar topik di kesempatan pagi hari ini. Yang ingin bertanya silahkan. Jika Anda boleh meniru style seseorang yang masih hidup, yang Anda kenal saat ini, kira-kira siapa sih style yang gayanya akan tiru dan mengapa? 0812 11 12 959. Kita jeda. Smart Emotion with Anthony Diomartin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin,
Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Sesi yang ketiga, Smart Listeners, Anda baru bergabung bersama dengan kami dalam program Smart Emotion. Kita masih berbincang seputar 6 emotional style untuk masa depan Anda. Ini menentukan kesuksesan dari seseorang ya Pak Antoni? Banget. Ya, jadi karena ini menyangkut soal lingkungan yang berbeda-beda, situasi yang berbeda-beda, dan kecepatan kita ini bagian dari aspek emosional yang menentukan bagaimana kita beradaptasi dengan itu. Dan itu penting banget. Baik. Tadi sudah di spoiler, udah di spill ada 3 style. Betul. Ya. Yang pertama adalah resilience atau ketangguhan, outlook atau penampilan yang Anda tampilkan begitu ya, munculkan. Kayaknya ini seperti saya yang terjadi tadi ya Pak. Ke orang satu beda gitu kan, karena sebel aja. Tapi kalau misalnya ke orang lain nggak gitu, begitu. Ini salah satunya outlook ya atau tampilan yang ditampilkan kita ke sosial kita. Kemudian adalah social intuition. Social intuition, ya. Tadi kita udah bahas, tadi udah spoiler sedikit kan tentang social intuition. It's about kemampuan kita untuk mendeteksi orang verbal non verbal. Ya misalnya contoh mendeteksi bos kita hari ini kayaknya moodnya lagi nggak bagus nih. Nah, ya udah berarti kita harus lebih berhati-hati. Misalnya bos kita kalau di pabrik, di kantor, kayaknya lagi nggak mood. Berarti kan kita harus lebih berhati-hati. Kata-kata kita, jawaban kita itu beresiko untuk dimarahi. Jadi butuh social intuition. Ya, karena ini lebih ke intuisi kan gitu. Nggak ada rumus pastinya. Tapi melalui pengalaman akhirnya kita jadi memahami. Dan itu penting banget gitu. Ya, kita bisa membaca, kita bisa menganalisa, radar kita keluar dan akhirnya kemudian kita bisa menyesuaikan diri. Baik. Sama ketika mungkin menjalin sebuah pertemanan lawan jenis begitu ya Pak Antoni. Ini kan sering terjadi ketika perempuan dan laki-laki berteman begitu kan. Ini kira-kira dia suka nggak ya sama saya? Betul. Atau gimana ya feedback saya kepada dia begitu kan? Untuk atau intuisinya kegeeran gitu. Merasa bahwa kayaknya dia suka deh. Dan kemudian taunya, maaf ya, saya merasa kamu adalah teman yang baik. Jadi friendzone. Kita teman saja. Wing. Iya, berarti itu kan social intuition. Benar kepake banget ketika yaitu blind date atau pertama kali ketemu begitu kan ya. Oke, menarik. Belum lagi ketika situasi para sales dan marketing. Nah, ya kan? benar. Iya, social intuitionnya ini udah bisa masuk ke closing belum? Ini udah hot belum? Apakah masih cold? Orang masih belum yakin, informasinya masih kurang. Itu kan butuh. Dan sales yang luar biasa punya kemampuan social intuition yang sangat luar biasa. Oh ini kayaknya udah bisa closing nih. Ini kayaknya belum yakin nih. Berarti harus tambah informasi apa yang kurang. Nah itu kemampuan yang luar biasa. Oke, baik. Apa poin yang keempat? Emotional style yang keempat? Is sensitivity to context. Jadi kalau kita bilang 6 ini ada kemiripan sebenarnya. Nah, sensitivity to context adalah bagaimana kita adjust dengan lingkungan, budaya yang berbeda-beda. Ya. Karena kultur satu, konteks yang satu dengan yang lain mungkin berbeda-beda. Ya, satu bisa diterima di lingkungan lain mungkin nggak bisa diterima. Kemarin aja, jadi di pertemuan sosial itu kita ngobrolin tentang kebiasaan makan gitu, dan dia cerita tentang salah satu temannya yang kalau makan itu bunyi gitu.
Terus aku bilang, jangan salah loh, di Jepang itu malah dihargai gitu. Iya kan kalau Kayaknya nikmat mangkok banget begitu kan kalau ramen, dan bunyi. buat mereka itu bunyi itu menunjukkan bahwa kita appreciate gitu loh. Jadi makan gitu. Iya. Kira bilang, oke. Dan itu sesuatu yang acceptable untuk lingkungan itu. Tapi kalau di kita itu kan jorok banget sih gitu ya. Nggak etis. Nah, sensitivity itu konteks. Konteks kultural, konteks kebiasaan gitu. Dan bagaimana ini bicara mengenai adaptation and adjustment. Ya, bagaimana kita beradaptasi dan bagaimana kita menyesuaikan diri. Ya, misalnya katakanlah gini, ketika paling gampang itu bercandaan. Oh ya. Bercandaan. Ada bercandaan yang di dalam konteks tertentu acceptable, di lingkungan tertentu acceptable gitu. Nggak usah jauh-jauh. Misalnya sebagai trainer ngajar di pabrik gitu loh, cerita gitu, joke. Ada yang di lingkungan, misalnya contoh, karena isinya bapak-bapak dan sebagainya, ngomong dan sebagainya, ada beberapa itu yang akhirnya bisa acceptable. Tingkat misalnya humor yang vulgar, masih beberapa itu kadang. Tapi kalau isinya mak-mak dan sebagainya, tingkat humor itu mesti dijaga gitu. Nah, kadang-kadang ada orang yang ngerti konteks gitu. Dalam situasi mana dan sebagainya, sehingga kemudian jadi problem. Itu kan butuh gitu. Kita misalnya ya masih dalam konteks humor lah, bercandaan gitu. Ketika misalnya dengan orang tua, dengan bercandaan dengan anak-anak, itu kan beda gitu. Berbeda, benar. Nah, belum lagi ini. Kemarin saya baru ngobrol juga. Jadi, Pak, beda banget ya Pak, bercandanya orang Barat dan bercandanya orang Indonesia. Memang, kalau kita perhatikan orang bercanda Barat itu pakai intelek tuh. Pasti apa sih yang lucunya dari yang diomongin, kemudian kita ketawa. Kalau Indonesia kan banyak slapsticknya gitu. Maaf. Jadi gerakannya. Dan kalau serius saya merasakan gitu kan, bercandaan orang Indonesia itu kadang-kadang kalau di luar negeri itu mungkin dianggap sebagai body shaming gitu. Udah ini diomongin dan sebagainya. Tapi itu memang menentukan si tingkat kedekatan. Dan kita mesti ngerti konteks seperti itu. Ya kadang bercanda kan kelewatan banget gitu kan. Itu udah menyerang pribadi. Tapi karena Indonesia banget gitu, orang masih bisa ketawa-ketawa dan masih oke lah gitu. Tapi orang di luar kayak gini, kenapa sih dipermasalahkan kayak gitu? Nah, itu bisa dianggap sebagai ini penghinaan gitu, pelecehan gitu. Nah, konteksnya berbeda-beda, cara humornya juga berbeda-beda. So you have to be careful. Ini sering terjadi juga di studio Smart FM, Smart Listeners. Karena kita kan deket banget begitu kan ya, teman-teman di dalam Smart FM tuh deket banget. Makanya bercanda tuh kadang-kadang kita sendiri suka ngomong gini, kayaknya nih bercandaan kita kalau dibawa keluar tuh kayaknya udah kena pasal-pasal deh. Udah. Iya. Berarti ini juga salah satunya adalah menentukan kedekatan ya. Kontekstual kan berbeda-beda. Bener-bener. Nah, konteksnya karena teman dan kita di lingkungan yang sama, kita udah tahu bahwa yang kita maksudkan itu bukan untuk humiliate gitu. Tapi karena untuk konteks yang berbeda, situasi lingkungan berbeda, we have to be careful. Oke, baik. Sesimpel apa ya, di Jogja dan juga di Jakarta. Masih satu Indonesia kan? Satu Indonesia, betul. Tapi tentu berbeda di sana dan juga di sini. Cara kita membawa kendaraan begitu kan, tata cara kita bertanya, ngomong. Kayaknya nggak etis deh kalau nanya harga begitu kan. Kalau di sini Jakarta kan ya fine-fine aja, berapa sih Bang seporsi begitu kan. Kalau di sana kan kalau nanya seporsi pinten gitu kan kayak nggak etis gitu mungkin di sana ya kan, ada tentu perbedaan. Oke. Yang kelima apa Pak Antoni? Nah, kelima itu self awareness ya. Ini lebih kepada bagaimana, tadi kan ada outlook ya. Tapi ini lebih kepada self awareness ya. Kadang self awareness itu kesadaran tentang bagaimana orang melihat kita. Orang merasakan kita. Ya. Style saya gimana? Pattern saya gimana? Pola saya gimana? Ketika misalnya sikap saya. Jadi ini ada hubungannya dengan, kembali lagi ke outlook. Makanya saya bilang sebenarnya ini bersinggungan gitu. Ya. Bagaimana ketika kita stres, respon kita, kadang itu kan kadang kita lagi stres, akhirnya kemudian itu nyebar kemana-mana, dan
Sampai kadang-kadang mungkin Mbak Lisa Anda ketemu sama orang yang Anda merasakan bahwa ketika dia stres itu ganggu banget gitu. Dia lagi punya masalah ganggu banget karena semua orang seolah-olah mau diceritain tentang masalahnya dia gitu. Nah ini dia lagi punya drama, semua orang harus tahu dramanya dia seperti apa gitu. Nah itu juga jadi sesuatu banget. So it's about self-awareness. Bagaimana yang kalau bagus-bagus sih nggak jadi masalah kan gitu loh. Terutama yang mengganggunya itu loh yang kita harus punya kesadaran. Dan kemudian kita adjust, oh ya berarti ada bagian dari diriku yang gak cocok ya. Kalau aku ngomong itu kayaknya nyakitin ya. Kalau aku ngomong pakai bahasa ini kayaknya bahasa itu kasar ya gitu. Nah itu bagian dari self-awareness. Dan ini kan penting gitu. Bagaimana kita, oke, ternyata apa yang aku lakukan, yang aku katakan seperti ini buat orang lain gak nyaman. So aku harus adjust. Oke, baik. Kita bahas dulu yang terakhir, smart listeners. Enggak ya, kita simpan ini untuk yang sesi selanjutnya. Yes. Sesi yang terakhir, smart listeners, Yes. Anda bisa bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Kalau Anda bisa meniru style seseorang yang masih hidup yang Anda kenal saat ini, kira-kira siapa sih style yang gayanya akan Anda tiru dan juga mengapa? Kalau saya mungkin suami saya, Pak Antoni. Oke. Dia tuh tahu Why? konteks. Oh oke. Dia tuh tahu kalau misalnya dia di lingkungan ini, dia harus seperti apa, konteksnya seperti apa, Yes. apa yang dibahas dari lingkungan yang apa ya dibilangnya ya anak-anak sampai orang dewasa pun dia bisa gitu. Oh oke. Suami saya. Yes. Terus yang apa tingkat ekonominya mungkin Ya rendah sampai yang level tinggi bisa. sih nggak tahu ya, tinggi gitu nggak tahu ya, tapi at least middle itu Dia ya bisa menyesuaikan. Interesting, karena nggak gampang. Ada orang yang sangat kaku sekali dan kesulitan untuk menempatkan dirinya. Makanya ini berhubungan dengan penelitian Richard Davidson ini. Ya. Oke, baik. Kalau Anda, siapa kira-kira yang kira-kira bisa Anda contoh begitu ya? Yes. Style, emotional style-nya yang masih hidup, yang bisa Anda ceritakan di kesempatan pagi hari ini. Ya. 0812 11 12 959, kita jeda sejenak untuk satu sesi terakhir dan satu style yang terakhir. Yes. Tetap bersama kami. Betul. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Sesi yang terakhir Smart Listeners, Anda yang bergabung bersama dengan kami yang di Jabodetabek, silakan bergabung. Kira-kira kalau Anda boleh meniru style seseorang yang masih hidup yang Anda kenal saat ini,
siapa sih style yang gayanya akan Anda tiru dan mengapa Anda tiru. Anda boleh bergabung juga di YouTube channel Radio Smart FM, baik itu untuk Anda yang ada di Jabodetabek yang bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini, dan Anda juga yang bergabung dari kota-kota lain di Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado, dan mungkin kota-kota yang tidak saya sebutkan ya. Pun juga Anda yang ada di radio streaming Smart FM, boleh bergabung. 6 emotional style untuk masa depan. Yes. Pak Antoni, sebelum mungkin di-spill dijabarkan lagi style yang terakhir, ini saya ada pertanyaan dari Ibu Luciana di Bekasi. Yes. Pak Antoni, selamat pagi Pak Antoni, Mbak Tasya. Yes, selamat pagi, morning. Bagaimana kita tahu sudah tepat atau tidakkah kita menggunakan style tersebut, Pak Antoni? Silakan. Oke. Paling nggak respon kita bisa melihat dari efeknya, resultnya. Kalau ternyata orang lain merasa nggak nyaman, merasa nggak cocok, dan ujung-ujung kemudian kita dapat komplainan atau feedback, itu harusnya menjadi wake up call buat kita bahwa style kita nggak cocok dengan situasi itu. Atau kita menggunakan style itu dan gara-gara style itu kemudian justru yang terjadi adalah salah paham, banyak miscommunication-nya. Jadi ceritanya pokoknya style itu punya dampak negatif aja baik buat dirimu atau buat orang lain. Then you should be aware bahwa stylemu perlu adjust. Dan makanya kenapa kita bilang 6 style ini adalah hal yang sangat penting, krusial. Kenapa? Karena ini berurusan dengan situasi dan lingkungan yang berbeda-beda. Makanya kenapa ini ada riset analisis faktor yang dilakukan oleh David Richardson untuk meneliti bagian apa dari EQ ini yang penting. Karena kan bisa kita bertemu sama konteks lingkungan yang berubah-ubah, bertemu sama orang yang berbeda-beda, atau lingkungan tuntutan pekerjaan yang berlainan. Dan dalam situasi itu kamu cepat gak tuh beradaptasi. Makanya disebut dengan style. Style itu kan gaya. Karena bicara mengenai style, dia bisa berubah-ubah. Karena bicara tentang style, berita positifnya kata David Richardson ini adalah it can be trained, it can be learned, and it can be improved. Jadi ini sesuatu yang bisa kita latih, kita pelajari, dan kemudian kita bisa improve dalam diri kita. Nah, problemnya adalah sulit. Kenapa? Kadang-kadang ada orang yang gak memberikan feedback buat kita. Dan ada orang yang sebenarnya dia merasakan, tapi gak kasih tahu. Sehingga kita jadi gak paham, kita jadi gak mengerti gitu. Gak usah jauh-jauh. Contoh, beberapa waktu lalu, ini ceritanya kita training nih. Dan ada satu manajer yang sebenarnya berharap-harap banget gitu. Dia akan menjadi bagian dari pembukaan opening acara itu. Dan salah satu partnernya kami, tahu-tahu jujuk memulai tanpa mempersilahkan beliau untuk buka dulu. Itu dia bete seharian loh. Dan saya baru tahu dari salah satu staffnya. Nah itu kan kadang-kadang kalau orang itu nggak bilang, kita jadi nggak tahu gitu loh, bahwa kesalahan terjadi gitu. Ya memang bukan kesalahan saya sih, kesalahan salah satu partnernya kita yang lupa untuk memberikan kesempatan gitu. Tapi dia udah berharap gitu kan gini, ada orang yang dia ngalami sesuatu dengan kita, tapi orang itu nggak kasih tahu kepada kita. Nyimpen aja ya. Nyimpen aja. Makanya kenapa balik lagi self awareness itu penting gitu loh. Kira-kira gimana ya aku katakan yang aku ini oke nggak dalam konteks ini? Karena kalau kita bilang ke 6 ini kan saling bersinggungan gitu. Nah, self awareness itu kan kepekaan kita pada diri kita dan orang lain. Ini nggak usah jauh-jauh. Saya pernah mengalami. Ini kan kita udah siaran 17 tahun nih ceritanya ya di Smart FM Jaringan dengan host yang beragam, Mbak Tasya. Saya pernah ngalami host yang kalau Mbak Tasya itu kan baik hati dan tidak sombong, rajin menabung, cerdas, membantu orang tua, membantu orang tua, pramuka. Dan jadi kalau dia host, smart listener jadi mulai terganggu. Kenapa? Karena dia akan menambahkan dengan versinya dia. Dan ibaratnya gini loh, ini ada narasumber ahli untuk ngomong, apalagi kalau kita bawa tamu. Jadi dia suka menambahkan dan memberikan komentar panjang banget gitu. Sampai akhirnya kemudian, saya pikir saya merasakan, tapi ternyata narasumber yang lain juga merasakan. Pak Antoni kayaknya harusnya dia bikin acara sendiri kali ya. Ini kan butuh self awareness kan gitu. Nah ini contoh kenapa ini penting gitu loh dalam berbagai situasi gitu. Oke, baik.
Ya. Masih ada satu poin lagi, Yes. Pak Antoni, yang keenam. Yes, satu lagi sisa kita yang terakhir, attention. Attention, fokus, concentration. Jadi David Richardson menyebut itu sebagai attention. Ya, kemampuan kita untuk berkonsentrasi, kemampuan kita untuk fokus. Ini terutama untuk pekerjaan yang berbeda-beda. Kadang gini, kita lagi fokus di satu pekerjaan. Switch, ada pekerjaan yang lain muncul. Bisa nggak kemudian kita switch attention, switch fokus konsentrasi kita dengan pekerjaan yang lain. Nah, kadang-kadang ada orang yang masih susah move on dari pekerjaan yang sebelumnya, apalagi kalau pekerjaan sebelumnya itu ada masalah gitu. Nah, ini juga latihan penting, karena kalau yang sebelum-sebelumnya itu banyak berusaha dengan interaksi dengan orang, ini berinteraksi dengan pekerjaan, tugas, ya, switch to something, ya. Tapi bisa juga sih penyebabnya adalah sesuatu yang hubungan emosional juga. Misalnya emak-emak lah, katakanlah pagi anak lagi demam, anak lagi sakit, rewel, tapi mau nggak mau gimana lagi kan, mesti datang ke tempat kerja, kan mesti switch dengan cepat, fokus atensi dengan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan. Nah, bisa nggak Anda fokus di pekerjaan dengan cepat gitu? Nah, that is attention. Style yang terakhir. Ya. Gimana menutup perbincangan kita di kesempatan kali ini, karena tinggal 3 menit nih Pak Antoni. Gimana tips untuk bisa meningkatkan keenam emotional style ini? Karena kan tadi Pak Antoni bilang bahwa bisa di-train, bisa di-learn, bisa di-improve. Betul. Jadi prinsip yang paling penting dari keenam hal tersebut itu adalah bagaimana kita melakukannya, pahami, ukur, sadar, ubah. Jadi pahami tentang keenam hal ini, kan kita udah dijelasin, smart listener, karena Anda udah paham, jadi oke, ada 6. Jadi Anda paham. Kemudian ukur itu kira-kira aku di aspek ini, seandainya Anda bisa memberikan skala dari 0 sampai 10, aku di level berapa ya gitu. Ya, coba berusaha tuh jujur, jangan over, jangan juga under gitu. Kira-kira berapa sih saya di level ini? Mana yang saya bagus, mana yang saya kayaknya harus belajar banyak. Kemudian sadari dalam hal itu bagian apanya yang saya masih kurang, bagian apanya dari bagian ini yang saya perlu mengadjust misalnya. Ya. Nah, kalau merasa kurang ya udah ubahlah. Ya. Karena kadang-kadang ada yang nggak memberikan masukan kepada kita. Nah, ini yang nggak gampang. Ya, misalnya contoh balik lagi kesadaran dan konsentrasi. Balik lagi misalnya, karena di depan saya adalah Mbak Tasya, kan nggak gampang kan? Saya kadang-kadang saya merasa gini loh, sebagai host itu kan nggak gampang. Sejam konsentrasi gitu loh, harus mendengarkan gitu. Bagaimana caranya? Pikir pertanyaan, harus cerdas kan, nanya sama si narasumber itu. Itu kan berarti sejam itu kan paling nggak harus konsentrasi full didengarin. Belum lagi kadang-kadang ada pikiran lain berseliweran di kepala. Maaf Pak, tadi Bapak ngomongnya apa Pak? Nih host dengerin gak sih gitu. Ya. So itu kan, nah saya mau bertanya karena gimana caranya Mbak Tasya berkonsentrasi fokus? Wah, ini pertanyaan Pak. Yes, pertanyaan. Gimana ya caranya berkonsentrasi fokus? Itu kan gak gampang kan? Enggak sih. Ya. Melihat, mendengar. Ya. Balikin lagi. Gimana ya Pak? Saya juga bingung ya, gitu aja naturally gitu kan. Ya. Tapi kan gak gampang. Buat orang kadang-kadang biasa sekali di kepala kita berseliweran begitu banyak hal yang membuat kita akhirnya gak konsen dan fokus. Ya begitulah. Ya, pahami, ukur diri kita, sadari, ubah. Yes. Baik, semoga bisa menjadi pembelajaran begitu ya Smart Listeners di kesempatan pagi hari ini, dan semoga semua emotional style yang tadi sudah dijabarkan oleh Pak Antoni Dio Martin bisa dimaksimalkan dengan baik, karena kadang-kadang kan ada yang naik, ada yang turun, levelnya kan nggak sama ya, semua sama tinggi gitu kan, agar bisa masuk dan paham di segala situasi dan kondisi. Jadi kecerdasan sosialnya bisa lebih excellent. Terima kasih Pak Antoni. Terima kasih juga Mbak Tasya. Thank you banget. Host saya yang luar biasa. Host kita sih, bukan cuma saya. Host kita di Smart FM yang luar biasa. Wah, terima kasih Pak Antoni. Dan terima kasih Smart Listener sudah bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Namun kita harus tutup. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Antoni Dio Martin. Smart Emotion. Salam antusias. You've just listened to Smart Emotion
with Anthony Diomartin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.